Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan baik. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini Ibu akan memaparkan sebuah materi yang sangat luar biasa, yaitu dengan judul hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum melanjutkan ke materi, kalian siapkan dulu ya ballpoint sama bukunya untuk ditulis di rangkuman, untuk membuat rangkuman di dalam buku masing-masing. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu di sini kita akan membahas bersama dan menjelaskan, Ibu akan menjelaskan isi dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang kedua, menampilkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan membahas bersama ya orang tua. Nah, di sini sebelumnya Ibu akan membahas dulu ya kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa orang tua, khususnya seorang ibu, adalah sosok yang mengandung kita selama 9 bulan. Kemudian beliau juga yang merawat kita, memberikan pendidikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama. Itu adalah berkat jasa mereka ya. Tidak kalah penting juga yaitu sosok seorang ayah yang mencari kerja pagi siang malam untuk menafkahi kita dan membahagiakan kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, sekolah dan segala hal. Jadi mereka sudah selayaknya kita berbakti kepada mereka selaku anak ya. Langsung saja Ibu akan membahas materinya di slide berikutnya. Nah, di sini ada penjelasan dari Sayyidina Ali radhiyallahu. Aku adalah budak atau hamba sahaya bagi orang yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Nah, di sini yaitu menjelaskan mengenai makna seorang guru ya yang begitu besar jasanya. Jadi siapapun itu, baik guru ngaji, guru sekolah, guru agama, guru yang memberi pengetahuan ilmu, itu semua adalah guru kita ya. Nah, di sini kita bertanya mengenai siapakah orang tua itu. Nah, orang tua kandungnya ada yang disebut dengan orang tua kandung atau ibu. Tadi Ibu sudah jelaskan di slide sebelumnya ya, bagaimana perjuangan mereka, termasuk orang tua itu adalah seorang ibu dan seorang ayah. Di sini Ibu akan memberikan suatu contoh tauladan kita semua, yaitu sosok Uwais Al-Qarni. Mungkin di sini ada beberapa orang yang sudah tidak asing lagi ya, karena di pertemuan sebelumnya sudah Ibu bahas mungkin tentang sosok seorang anak yang soleh yang menjadi tauladan kita semua, yaitu sosok Uwais Al-Qarni yang menjadi teladan bagi kita. Beliau adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Karena perilaku beliau, karena baktinya beliau kepada orang tua, Allah menjaminkan atau memuliakan doa Uwais Al-Qarni, sehingga setiap doa yang dipanjatkan oleh Uwais Al-Qarni ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau adalah sosok yang disayang oleh Allah, dan ketika meninggal dia sosok yang dikenang oleh penduduk Nabi kala itu. Kemudian yang kedua yaitu ibu menyusui. Jadi yang ketiga orang tua ilmu atau disebut dengan guru. Yang keempat, orang tua yang menikahkanmu dengan anaknya yang disebut dengan atau mertua ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas Quran Surat Al-Isra ayat 23. Nah, ini adalah perintah Allah langsung ya, yang menjelaskan bahwa kita harus berbakti kepada orang tua, yang mana artinya dan Tuhanmu telah memberikan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibumu, bapakmu, pada ibu bapak. Jika seseorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Hormat
patuh, hormat kepada orang tua dengan cara menaati semua perintah orang tua, berbuat baik kepada orang tua, jangan berkata kasar dan membentak. Yang keempat, merendahkan diri pada keduanya. Yang kelima, pilihlah kata-kata yang baik. Keenam, mendoakan orang tua. Ketujuh, melanjutkan perjuangan orang tua. Kedelapan, melaksanakan wasiat orang tua. Sembilan, menyambung silaturahmi dengan sahabat orang tua. Nah, di sini juga ibu akan memberi contoh sosok suri tauladan bagi kita. Selain Al-Uwais Al-Qarni yang disebut dengan anak yang soleh, itu ada sosok Alqamah ya. Maka beliau berkata bahwa ridho Allah tergantung ridho orang tua. Begitupun sebaliknya, murkanya Allah adalah tergantung murkanya orang tua. Di sini khususnya itu seorang ibu. Maka jangan durhaka kepada keduanya jika menginginkan hidup kita bahagia. Contohnya, misalkan apabila di sini ada orang tuanya yang sudah meninggal, kita bisa mendoakannya, kemudian menunaikan amanahnya, menjaga nama baiknya dengan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang bisa menjaga harkat dan martabat keluarga, kemudian menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara orang tua yang sudah meninggal. Jasa guru. Nah, di sini juga seorang guru tidak kalah penting jasanya dengan orang tua. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa guru yaitu orang yang sudah mengajari kita, memberi pelajaran, kemudian orang yang memberikan ilmu kepada kita, menuntun ke jalan yang benar, mendidik kita. Jadi sehingga dengan jasanya seorang guru, maka kita bisa mencapai cita-cita kita bersama ya. Mungkin di sini kan sebelum di pertemuan sebelumnya ibu sering menanyakan kepada kalian cita-citanya apa. Ternyata kalian kan punya cita-cita masing-masing. Nah, itu bisa kita raih dengan jasanya seorang guru. Nah, bagaimana cara hormat pada guru? Salah satunya cara kita menghormati guru yaitu dengan tekun dan disiplin dalam menuntut ilmu. Misalkan jangan membantah guru ketika guru sedang memberikan pengarahan kepada kalian. Kemudian bersikap tawadu, rendah hati di hadapan guru. Jadi kita harus menghargai ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Yang ketiga, jika terjadi perbedaan pendapat, maka berdiskusi dengan cara yang santun, tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara memuliakannya. Keempat, jangan jaga ilmu yang didapat dengan mengamalkannya. Jadi ketika kita sudah belajar, maka ilmunya kita amalkan. Kelima, apabila berbuat salah, segeralah minta maaf. Kemudian keenam, mendoakan guru dengan doa-doa yang baik tentunya, sehingga insya Allah ilmu yang kita dapat barokah dunia akhirat. Ketujuh, meneladani perilaku terpuji guru. Jika ada suatu hal yang baik, maka bisa kita contoh. Mungkin kan di sini sudah dewasa ya, jadi bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik. Nah, itu perilaku yang baiknya bisa kita contoh. Kedelapan, tidak membicarakan kejelekannya. Jangan membicarakan guru di belakang guru, apalagi membicarakan kejelekannya. Nah, itu mungkin hal-hal yang bisa kalian lakukan. Nah, jadi hal lain yang bisa kalian lakukan ketika hormat dan patuh kepada guru yaitu menjaga sopan santun, senantiasa menyapa, misalkan dengan menyapa ketika bertemu, mengucapkan salam dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin itu saja materi dari ibu. Mudah-mudahan bermanfaat.
dan mudah-mudahan kita bisa belajar lebih banyak lagi di lain kesempatan, di lain waktu, karena kan di sini mungkin keterbatasan ya, jadi sehingga materi yang disampaikan tidak begitu jelas. Jadi di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang dan diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama lagi di dalam lingkungan sekolah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.